Uzbekistan, nama negara yang mungkin jarang Anda dengar. Tapi tahukah kamu, negara ini menyimpan kekayaan sejarah, keindahan alam, dan budaya yang menawan. Bahkan ada yang bilang, Uzbekistan adalah salah satu gudangnya wanita cantik di dunia. Dari padang gurun sampai kota-kota kuno jalur sutra, dari tambang emas sampai mata yang bening menembus hati. Video ini akan membongkar semua pesonanya. Siapkan dirimu, kita akan berpetualang ke jantung Asia Tengah. Welcome back to Action Channel, dan inilah Uzbekistan. Uzbekistan terletak di kawasan Asia Tengah dan merupakan satu dari hanya dua negara di dunia yang disebut sebagai double landlocked. Artinya, tidak hanya tidak memiliki laut, tapi semua tetangganya juga tidak punya laut. Negara ini memiliki luas sekitar 447.400 km persegi, atau hampir sama dengan luas Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayahnya adalah padang pasir dan stepa, terutama Gurun Kizilkum. Namun di wilayah timur dan tenggara, kita akan menemukan pegunungan Tian Shan dan Hisar yang indah dan tertutup salju pada musim dingin. Ada dua sungai utama yang melintasi negara ini, Amudarya dan Sri Darya, dua nama yang legendaris dalam sejarah jalur sutra. Uzbekistan dikelilingi oleh 5 negara. Kazakhstan di utara dan barat laut, lalu ada Kyrgyzstan di timur laut, Tajikistan di tenggara, Afghanistan di selatan, dan Turkmenistan di barat daya. Posisi ini menjadikan Uzbekistan sebagai titik strategis dalam perdagangan, terutama pada masa kejayaan jalur sutra. Wilayah Uzbekistan telah dihuni manusia sejak ribuan tahun lalu. Kota seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva merupakan pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan sejak zaman kuno. Pada abad ke-8, Islam masuk ke wilayah ini melalui ekspansi Arab. Lalu muncul kekuatan besar bernama Timurlen atau Tamerlan, penguasa Samarkand yang membangun imperium dari India hingga Anatolia. Setelah berabad-abad berganti penguasa, mulai dari Persia, Mongol hingga Rusia, akhirnya Uzbekistan menjadi bagian dari Uni Soviet sejak tahun 1924. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Uzbekistan merdeka dan menjadi negara republik dengan ibu kota di Tashkent. Jumlah penduduk Uzbekistan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 36,7 juta jiwa dan merupakan yang tertinggi di Asia Tengah, dengan komposisi etnis sebagai berikut: Uzbek 83%, Tajik 5%, Kazakh 3%, Rusia 2%, sisanya Kirgiz, Tatar, dan lainnya. Bahasa resminya adalah bahasa Uzbek, tetapi bahasa Rusia masih digunakan secara luas dalam bisnis dan pemerintahan. Mayoritas penduduk Uzbekistan menganut agama Islam dengan persentase 88%. Lalu ada Kristen Ortodoks Rusia 9% dan lainnya atau non-agama 3%. Meskipun mayoritas Muslim, gaya hidup di Uzbekistan sangat modern dan terbuka. Di kota-kota besar seperti Tashkent, kamu bisa melihat kombinasi nilai tradisional dan modern. Meskipun merupakan negara yang terkurung daratan dan dahulunya bagian dari Uni Soviet, perlahan-lahan mulai menggeser ekonominya dari sistem sentralistik ke arah yang lebih terbuka dan modern. Per tahun 2024, pendapatan domestik bruto atau GDP Uzbekistan diperkirakan mencapai sekitar 92 miliar US dollar dengan GDP per kapita sekitar 2.500 US dollar. Dibandingkan dengan negara maju, angka ini masih rendah, namun pertumbuhan ekonominya termasuk stabil dan menjanjikan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Uzbekistan berkisar antara 5 hingga 7% per tahun, salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tengah. Ekonomi Uzbekistan ditopang oleh beberapa sektor utama. Yang pertama, pertambangan dan energi. Negara ini memiliki cadangan emas terbesar keempat di dunia dan juga kaya akan uranium, tembaga, dan gas alam. Tambang emas Gorontalo di Uzbekistan adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia. Yang kedua, sektor pertanian. Uzbekistan masih dikenal sebagai eksportir kapas, serta memproduksi gandum, buah-buahan, dan sayur-sayuran dalam skala besar.
sektor pertanian mempekerjakan lebih dari 25% angkatan kerja. Yang ketiga, industri dan manufaktur. Negara ini sedang mendorong pertumbuhan industri tekstil, otomotif, dan bahan bangunan, hingga produk makanan olahan. Uzbekistan punya pabrik mobil hasil kerjasama dengan Korea Selatan, yakni Chevrolet Daewoo. Yang keempat, sektor pariwisata. Kota-kota warisan jalur sutra seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva menjadi magnet baru wisatawan global. Pemerintah pun gencar mengembangkan infrastruktur hotel, bandara, dan transportasi. Satu hal yang membuat Uzbekistan dikenal secara diam-diam di internet dan media sosial adalah paras wanita-wanitanya yang luar biasa cantik. Kecantikan wanita Uzbek adalah hasil perpaduan dari berbagai ras dan etnis yang melebur selama ribuan tahun di wajah mereka. Kamu bisa di sentuhan Timur Tengah, Asia Timur, Eropa Timur, bahkan Persia. Ciri-ciri umum wanita Uzbekistan antara lain mata besar dan tajam, kadang berwarna hijau atau biru, kulit putih atau kuning langsat, hidung mancung, bibir penuh, dan alis tebal alami, tinggi badan proporsional, dan postur anggun. Tapi pesona mereka bukan hanya soal fisik. Wanita Uzbek dibesarkan dengan nilai-nilai kesetiaan, kehangatan, dan kekuatan peran dalam keluarga. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tangguh, namun lembut dan menghormati budaya. Banyak wanita Uzbekistan yang sukses di dunia hiburan dan modeling internasional. Bahkan tak jarang mereka tampil dalam kontes kecantikan dan fashion show di Eropa dan Asia. Di media sosial, kamu bisa menemukan banyak influencer dari Uzbekistan dengan penampilan yang mempesona, tapi tetap menjaga sopan santun dan ciri khas budaya mereka. Karena itu, banyak wisatawan baik dari Eropa, Arab maupun Asia Timur yang tak hanya jatuh cinta pada pemandangan Uzbekistan, tapi juga pada wanita-wanitanya. Uzbekistan adalah bukti bahwa sebuah negara tak harus berada di tepi laut untuk bisa bersinar. Dengan sejarah yang kaya, sumber daya alam yang melimpah, budaya yang kuat, dan manusia-manusianya yang mempesona, negara ini punya daya tarik luar biasa. Dan mungkin ketika kamu berjalan-jalan di Samarkand atau Tashkent, kamu akan menyadari bahwa keindahan Uzbekistan bukan cuma dari bangunannya, tapi juga dari senyum hangat para wanitanya. If you enjoy with content like this, don't forget to like, comment, and subscribe so this channel continues to grow. Thanks for watching and see you in the next episode. Bye bye. Tapi takut merusak yang ada. Jika ku katakan semua, mungkinkah kau rasakan hal yang sama? Tak ingin mengakui rasa yang tumbuh di hati. Tapi senyum